Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani dari kelas XMPLB 4 menceritakan tentang kerajaan Hindu Buddha, yaitu Mataram kuno. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa Tengah berdirilah sebuah kerajaan baru yang dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Pendiri Kerajaan Mataram kuno sendiri yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Sejak didirikan pertama kali kerajaan tersebut pada tahun 732 Masehi, kerajaan ini sempat berpindah ibu kota hingga akhirnya dipindah ke Jawa Timur. Pada abad ke-10, untuk mengetahui perkembangan kerajaan Mataram kuno, kita bisa menggunakan yang bernama prasasti. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno, yaitu prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Glura, prasasti Kedung, atau prasasti Balitung. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram kuno ada 16 raja, namun di sini saya akan menyebutkan 6 dari 16 raja tersebut. Dan 10 lainnya akan saya tulis di samping. Yang pertama, Raja Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno, berkuasa pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Kedua, Rakai Panangkaran, berkuasa pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Ketiga, Rakai Panunggalan, berkuasa pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Keempat, Rakai Warak, berkuasa pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Kelima, Rakai Garung, berkuasa pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Yang keenam adalah Rakai Pikatan, berkuasa pada tahun 840 sampai 856 Masehi, di mana awal masuk Sanjaya sebelum Raja Sanjaya berkuasa. Di kerajaan Mataram kuno di Jawa sudah ada sebuah raja yang berkuasa yang bernama Raja Sana. Menurut prasasti Canggal yang berangka pada tahun 732 Masehi dan jelaskan bahwa sepeninggal Raja Sana menjadi kacau lalu digantikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha. Saudara perempuan Sana Sanjaya mewarisi tahta dan mendirikan kerajaan baru, yaitu kerajaan Mataram kuno. Dinasti yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno ada 3, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra di Jawa Tengah, dinasti Isyana di Jawa Timur. Dua dinasti ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, yaitu dinasti Sanjaya bercorak Hindu dan wilayah berkekuasaan di utara, sedangkan dinasti Syailendra bercorak Buddha. Kekuasaan wilayah di bagian selatan dinasti Sanjaya pertama kali diperintah oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada pertengahan abad ke-8. Sepeninggal Raja Sanjaya digantikan oleh putranya, yaitu Rangkaian Panangkaran. Setelah Rangkaian Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2, yaitu dinasti Syailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Syailendra muncul pada akhir abad ke-8, di mana periode pemimpinannya merupakan puncak kemasan bagi kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang, yaitu bidang ilmu, pengetahuan politik, kesenian sosial, dan budaya. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Barito, di mana wilayah-wilayah timur kerajaan Mataram kuno dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, wilayah kerajaan Mataram kuno semakin luas mencapai Bagelan, Jawa Tengah, sampai Malang, Jawa Timur. Masyarakat kerajaan Mataram kuno berpenghasilan dari hasil pertanian. Karena memang letak kerajaan Mataram kuno jauh dari perairan, itu akan menjadi sebab kemunduran kerajaan Mataram kuno. Dinasti Isyana, ibu kota Mataram kuno, dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Sumura dan Gunung Wilis. Adalah raja pertama saat dinasti Isyana. Kemunduran kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh letak ibu kota yang semakin lemah dan tidak menguntungkan lagi, di antara lain satu letak ibu kota jauh dari perairan dan tidak memiliki pelabuhan laut, sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Kedua, terjadi sering
Sering terjadi bencana alam seperti gunung meletus ketika mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.